Jadi ketika aku udah kerja di perusahaan Singapura itu kan, terus banyak banget yang approach gitu kan, tapi kerjaannya udah nggak di Indonesia lagi. Jadi kebanyakan perusahaan Singapura atau dari Vietnam kayak gitu. Oke, jadi dengan kita beraniin diri gitu ya, misalnya ada opportunity di perusahaan luar gitu, ternyata itu malah membuka banyak kesempatan buat perusahaan luar untuk nge-approach kita lagi gitu ya? Iya, benar. Oke, menarik ya nih buat IT people yang mau kerja di luar gitu ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan aku, Coach. Biasanya digajinya pakai dolar ya, Coach? Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Kita udah bersama Coach Devin. Halo Coach. Halo Angin. Oke, Coach boleh kenalan dulu dong sama IT people di rumah. Coach ini Coach apa sih? Terus kesehariannya sebagai apa? Oke, jadi saya ini sebagai Senior Digital Marketing Specialist Performance ya di sebuah perusahaan di Singapura, kayak agency gitu, namanya iFoundries. Dan di sana saya udah kurang lebih 1 tahun sih lamanya, terus WFA juga gitu. Oke, jadi kerjanya dari rumah tapi perusahaannya Singapura. Iya benar. Jadi bayarnya pakai dolar ya, Coach? Oke, itu nanti bakalan kita bahas ya. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu, berarti Coach ini Coach Digital Marketing ya? Iya benar, Coach Digital Marketing. Nah, itu people siapa yang pernah diajar sama Coach Devin ya, atau mau diajar sama Coach Devin, buruan aja makanya ke Coursenet. Oke, Coach, aku penasaran, aku sempat baca-baca LinkedIn-nya Coach ya. Terus kayak, oh ternyata Coach sudah cukup lama di bidang digital marketing. Nah, aku penasaran, awal mulanya Coach masuk ke digital marketing itu kayak gimana sih Coach ceritanya? Jadi sebenarnya aku tuh terjun di digital marketing tuh kayak gak disengaja, nggak terencana gitu awalnya. Jadi waktu pertama aku kerja itu sebagai sales support gitu kan, sebagai sales support. Nah terus kebetulan itu sosmed aku itu dia resign dan belum ada penggantinya pada saat itu kan. Nah jadi akhirnya waktu itu saya di-assign buat ngegantiin dia dulu gitu, sekaligus saya ngerjain paid ads waktu itu, Facebook ads gitu kan. Nah terus bersamaan dengan itu ternyata yang senior kontennya itu juga resign. Nah jadi otomatis aku juga riset buat SEO gitu kan, buat cari tahu konten-kontennya yang bagus kayak gitu. Dan jadi udah secara terjadilah saya jadi digital marketing pada saat itu. Ya, nah terus akhirnya baru ada sosmed datang. Cuman PTS-nya tetap aku yang pegang karena emang hasilnya waktu itu katanya lumayan bagus kan. Jadi nggak di handover. Jadi terus aku juga tetap masih pegang buat yang SEO-nya, kayak apa namanya, ngasih tahu topik-topik yang lagi in kayak gitu. Gitu sih. Berarti secara nggak langsung dicemplungin ya, Coach? Iya, dicemplungin. Dicemplungin tapi ternyata malah bisa berenangnya lebih jauh ya, Coach? Iya, dan malah jadi enjoy juga kan. Ternyata enjoy, dan aku juga mikir, wah kayaknya pasarnya bakalan tinggi nih buat yang digital marketing gitu. Banyak dibutuhin. Oke. Tapi ada satu hal nih yang aku highlight ya, Coach. Berarti awalnya Coach ini dari sales ya, bukan digital marketing? Jadi sales support itu kerjaannya dulu tuh bikin pitch deck sama reporting. Jadi reporting result yang dari klien. Nah itu aku yang ngerjain tuh dulu. Nah tapi aku nggak yang jualan langsung. Jadi aku cuma bikin pitch deck sama reporting gitu. Soalnya tiap klien pasti pitch decknya beda-beda tuh, sesuai sama kliennya siapa gitu. Lebih personalized gitu. Oke, karena setahu aku emang sales dan digital marketing memang jauh beda ya, Coach ya, walaupun masih sejalan tapi beda ya, Coach ya? Beda. Oke, tapi Coach ini bukan yang sell produknya tadi ya? Iya, enggak. Oke, nah Coach waktu pertama kali dicemplungin ya, Coach, ke dunia digital marketing ya, berarti pertama kali yang Coach kerjakan itu adalah menghandle paid-nya tadi ya, Facebook Ads tadi? Iya, megang paid-nya itu, terus sosial media juga pas awal-awal, tapi next-nya aku cuman kayak approval gitu. Terus sama SEO sih paling. Kalau yang SEO lebih kayak cuman nentuin kategorinya apa sama lihat traffic-trafficnya gitu. Oke. Jadi waktu pertama kali dicemplungin itu langsung organik sama paid-nya juga? Iya. Juga gitu ya? Iya, langsung tuh. Oke. FYI kalau misalnya IT people ada yang belum tahu nih, di digital marketing itu ada dunia, ada bidang paid-nya dan juga ada organiknya ya. Betul. Oke, Coach. Tapi aku mau tanya, sebetulnya antara paid dan organik, menurut Coach itu lebih penting mana sih? Atau keduanya penting? Atau kayak gimana?
Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya keduanya penting ya, cuman di mana yang menjadi lebih prioritas itu tergantung sama bisnis yang teman-teman jalanin sebenarnya. Jadi nggak ada yang bisa kayak pukul rata selalu, oh paid selalu lebih baik atau oh SEO akan selalu lebih baik, yang organik atau lebih baik gitu kan. Nah jadi tergantung dari bisnisnya teman-teman dan tergantung juga dari kompetisinya gitu kan. Kalau misalnya kompetisinya terlalu tinggi dan ternyata kebutuhan teman-teman buat usaha itu nggak mencakup seluruh Indonesia banget gitu kan. Nah itu mendingan lebih main ke page-nya dulu aja daripada organiknya. Soalnya kalau misalnya organiknya udah persaingannya udah tinggi, mau masuk secara organik itu butuh waktu yang lama. Satu, walaupun organik itu emang gratis tapi butuh effort yang banyak juga nih teman-teman. Kayak misalnya nih buat content writernya gitu kan, nggak bisa cuma satu doang, paling nggak harus ada 4, itu pun harus ada berapa artikel gitu satu hari. Terus juga harus ini apa namanya, per artikel itu ada minimum karakternya tuh, biasanya 800 kata gitu. Jadi lumayan banyak dan lumayan effort juga sebenarnya kalau main SEO yang mau lebih serius gitu kan. Dan itu pun paling cepet 1 tahun gitu kalau SEO itu. Jadi long termnya. Oke. Ya gitu. Jadi memang bisnisnya harus diseimbang. Maksudnya nggak bisa dipilih ya coach ya. Lebih penting paid atau organik karena balik lagi ke bisnisnya berarti. Iya benar, harus kenal dulu sama bisnisnya itu apa, persaingannya juga seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa bilang gitu ya, seorang digital marketer itu skill analytics-nya itu penting banget ya coach berarti? Iya benar, jadi analytics-nya itu penting banget sih ya. Kalau misalnya kita harus tahu gitu kan channel-channel mana yang perlu di scale up atau mana yang perlu diprioritaskan. Nah itu perlu banget tuh. Kalau misalnya kadang juga channel apa yang harus dipakai tuh juga diperhitungkan lagi. Misalnya harus pakai Facebook Ads kah atau mau harus pakai Google Ads gitu. Oh oke. Karena pasti beda lagi audiensnya ya coach ya. Iya. Kayak Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads itu iya, beda-beda ya. Beda-beda atau TikTokers juga beda lagi. Kalau misalnya kebanyakan Gen Z ya mungkin boleh tuh pakai TikTok gitu kan, cocok gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak boomer, terus kita ngiklannya di TikTok kayak boomer, jarang sih ya yang pakai TikTok gitu kan. Benar. Jadi emang tergantung sama audiens dan juga bisnis kita ya. Iya betul. Dua hal itu. Boleh dicatat lagi. Ini insight-nya banyak banget loh. Kenapa ya setiap aku potnet sama coach itu banyak banget insight-nya. Oke, coach sekarang kita ngomongin tentang perjalanan karirnya coach ya. Aku penasaran banget soalnya kayak coach bisa bekerja nih sekarang di agensi Singapura gitu ya. Iya. Itu gimana ceritanya sih coach? Jadi ceritanya sih dulu waktu awal tahun 2022, jadi aku di reach out gitu kan dari LinkedIn tuh. Nah di reach out dari LinkedIn, dia tuh head digital marketing di agensi di Singapura. Terus dia nanya tuh, kamu open opportunities nggak kayak gitu. Terus oh kok tumben nih ada orang Singapura gitu kan. Sebelumnya sih emang ada, tapi biasanya tuh kayak headhunter gitu loh. Cuman kalau ini kan dia langsung ke headnya sendiri yang approach kan. Jadi oh yaudah deh boleh aku coba gitu kan. Nah interview ternyata dia bilang, wah kayaknya kamu cocok kerja di sini gitu kan. Terus aku juga bilang sebenarnya tuh salah satu yang jadi kesulitan tuh waktu itu adalah bahasa gitu kan. Bahasa Inggris tuh bisa sih, maksudnya bisa bahasa Inggris cuman nggak yang fasih banget gitu loh. Nah cuman ya udah aku beraniin aja coba gitu kan di agensi Singapura itu. Ya udah terus akhirnya kerja dari sini WFH. Dan sampai sekarang udah setahun lebih ya? Iya udah setahun lebih. Berarti betah ya? Iya nyaman. Nyaman, oke. Coach tadi kan juga sempat bilang ya kalau salah satu kendalanya itu bahasa Inggris karena memang ketika bekerja di perusahaan luar pasti komunikasinya kan bahasa Inggris ya. Iya benar. Dan juga bukan bahasa Inggris yang sehari-hari ya kan. Iya. Karena kayak pasti bahasa Inggris bisnis gitu kan. Iya benar. Waktu itu coach mengatasinya gimana tuh coach? Nah kalau aku sih biasanya ini pakai tools buat kecek grammar gitu loh. Grammarly gitu. Iya kayak Grammarly gitu. Jadi aku taruh dulu kan di situ, terus aku cek tuh grammarnya. Jadi paling nggak tuh di reporting semuanya bagus lah reportnya gitu kan. Walaupun kalau ngomong sih lancar-lancar aja, walaupun grammarnya kadang agak berantakan gitu kan. Tapi kan mereka masih paham gitu. Iya. Tapi kalau reporting ya itu tadi paling nggak coba copy paste dulu, terus baru pindah gitu. Soalnya reportingnya lumayan banyak sih. I see. Oke, berarti buat IT people yang mau coba kerja di luar, at least harus bisa dulu bahasa Inggris lah ya. Iya, benar. Habis itu bisa pakai tools yang bisa cek-cek grammarnya gitu. Tapi kalau misalnya IT people udah jago banget bahasa Inggrisnya itu akan jadi bagus banget gitu ya. Iya. Karena ternyata emang di bidang digital ini bahasa Inggris itu penting banget ya coach ya? Iya penting. Terus abis itu kan digital marketing itu
salah satu nih waktu itu sempat curhat ya, jadi si digital head marketingnya itu dia bilang kalau misalnya emang di Singapura itu ternyata kekurangan SDM buat digital marketing, makanya mereka outsource dari Indonesia, Filipina, jadi negara-negara di sekitarnya gitu teman-teman. Nah terus juga jadi ketika aku udah kerja di perusahaan Singapura itu kan terus banyak banget yang approach gitu kan, tapi kerjaannya udah nggak di Indonesia lagi, jadi kebanyakan perusahaan Singapura atau dari Vietnam kayak gitu. Oke, jadi dengan kita beraniin diri gitu ya, misalnya ada opportunity di perusahaan luar gitu, ternyata itu malah membuka banyak kesempatan buat perusahaan luar nge-approach kita lagi gitu ya? Iya benar. Oke, menarik ya nih buat IT people yang mau kerja di luar gitu ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan aku, Coach. Biasanya digajinya pakai dolar ya, Coach? Iya nggak sih? Kadang kan di anak IT itu biasanya kayak mendingan kerja di perusahaan luar gitu, digaji pakai dolar tapi tinggalnya di Indonesia kan, gitu. Emang bener nggak sih Coach kayak gitu? Kalau aku sih kebetulan nggak pakai dolar sih, masih rupiah, cuman lumayan sih. Iya paham sih Coach, lumayan itu pasti lumayan bisa beli HP, beli laptop, cicil rumah, gitu. Bisa lah. Oke. Udah nggak perlu diraguin lagi kayaknya ya kalau gaji digital marketer perusahaan luar gitu ya. Oke, Coach, tapi ini juga penasaran nih. Berarti kan Coach pernah handle digital marketing di Indonesia gitu dengan sekarang di perusahaan luar di Singapura gitu. Bedanya apa sih Coach? Bedanya nih yang paling signifikan banget, yang paling kelihatan ya audiensnya. Audience size-nya kalau di Indonesia wah gede gitu kan, satu Indonesia gitu. Bahkan kalau misalnya cuma di Jakarta pun ya Jakarta masih lebih gede daripada Singapura. Singapura kan kayak cuma Depok gitu, kecil gitu kan ya. Kecil banget gitu. Jadi audience size-nya tuh langsung kayak kebanting, biasanya kayak kalau ngiklan kan 5 juta orang gitu. Kalau nggak 10 juta orang, 25 juta gitu kan. Terus tiba-tiba langsung kayak 100.000 orang. Jauh. Iya, langsung jomplang gitu. Paling berarti dari segi audiensnya berarti ya. Tapi kayak kalau misalnya strategi dan lain-lain itu berarti balik lagi ke bisnisnya tadi ya Coach ya? Benar, jadi tiap bisnis beda-beda nih. Kayak misalnya nih kan aku ada klien yang emang dia salah satu brand besar ini ya, kendaraan dia transportasi. Sama yang satunya itu beauty treatment gitu. Nah, kalau misalnya yang di ini brand transportasinya ini kan udah gede ya, udah terkenal, teman-teman pasti tahu sih sebenarnya. Nggak usah kita spill di sini ya. Nggak usah jadi tebak-tebakan nanti. Nah, kalau yang itu tuh dia karena udah dikenal ya brandnya, jadi kita cuman pakai jalanin lead gen atau lead ads aja udah dapet tuh dengan CPL yang murah gitu kan. Sedangkan kalau misalnya satu brand lagi yang beauty gitu kan, dia masih belum terlalu terkenal tuh, jadi agak lebih tinggi CPL-nya gitu. Jadi perlu ada tambahan lagi untuk meningkatkan brand awareness-nya dulu ke orang-orang di sana kayak gitu. Nah itu ya IT people buat kamu yang baru belajar digital marketing, nggak bisa dipukul rata ya. Iya nggak bisa, jadi beda-beda. Nah Coach, sekarang aku penasaran nih, berarti kan Coach sudah cukup lama ya di bidang digital marketing. Iya benar. Berarti udah mulai merasa lah ya asam garamnya digital marketing gitu ya. Menurut Coach, challenge terbesar di bidang digital marketing itu apa sih? Challenge terbesar digital marketing itu biasanya kalau misalnya nih kita kan selalu A/B testing gitu kan, dan kadang-kadang udah ketemu winning audience, winning content gitu kan. Terus tiba-tiba biasanya nggak works lagi gitu, tiba-tiba gitu. Nah di situ tuh biasanya challenge-nya gimana kita bisa cari strategi yang lain yang lebih bagus daripada yang sebelumnya gitu kan. Atau misalnya tiba-tiba kita budgetnya kan udah bagus gitu kan kliennya, nah ternyata klien pengen nambah lagi budget gitu. Nah gitu kadang-kadang kalau misalnya satu audiens itu kita udah maksimal, kita nggak bisa tambahin budget lagi ke sana. Jadi kita harus coba strategi yang lain gitu. Itu sih paling challenge-nya. Itu gitu. Ya ternyata berarti bukan ya udah tambahin aja budgetnya di iklan itu, bukan kayak gitu. Kalau udah bagus itu cari cara lain. Iya, kadang ada yang bisa masih di scale up, tapi kadang-kadang harus ada yang di scale out namanya gitu. Kayak cari audiens lain kah, atau mungkin coba cari ke channel lain kayak gitu. Emang challenging banget ya Coach ternyata digital marketing ini ya. Selama Coach ngajar nih, menurut Coach ada hal terseru ketika ngajar di kelas apa sih Coach? Biasanya itu pas lagi praktek tuh. Kalau lagi praktek tuh seru banget ya. Jadi dimana orang-orang bisa langsung terjun gitu kan. Karena kalau misalnya
cuman ngejelasin gitu kan kadang orang bosen gitu kan, dan kadang nggak bener-bener nangkep gitu loh apa sih yang dijelasin kayak gitu. Jadi ketika praktek tuh bener-bener bisa langsung kayak oh jadi ini ya, langsung ada case per case-nya, mereka langsung ngerti gitu, oh jadi seperti ini kayak gitu, langsung terjun di lapangannya gitu. Oke, jadi memang ternyata peserta korset ini pada antusias juga ya Coach? Antusias banget. Kadang-kadang aku juga di chat gitu kan di luar ini, ditanyain Coach ini gimana, bahkan ada yang sempet kayak weekend gitu kan, Coach gimana ya kalau kita weekend ketemu, saya tuh masih mau ngebahas ini gitu. Dia sampai kayak gitu. Iya, excited banget. Oke, dan tapi berarti background pesertanya itu memang selain selain antusias untuk belajar, mereka itu rata-rata juga pada punya bisnis ya, berarti kalau misalnya digital marketing? Iya benar, banyak juga yang punya bisnis juga gitu kan, dan mereka mau start dari awal gitu kan. Nah ada juga yang emang fresh grade gitu, atau misalnya mereka udah berkarir juga di digital marketing tapi ternyata skillnya masih harus di scale up lagi gitu. Dengan berbagai latar belakang itu tapi mereka bener-bener semangat banget belajar digital marketingnya gitu ya? Iya semangat banget. Wow. Jadi kalau misalnya kamu belajar di sini kamu bakalan ikutan semangat juga nih, IT people nggak akan males-malesan berarti belajarnya ya. Yang mau belajar sama Coach Devin langsung aja www.coachdevinnet.com ya. Oke. Lanjut. Nah, Coach, last question nih dari aku ya, Coach ya. Mungkin ada tips nih, Coach, buat mereka yang baru mau terjun ke dunia digital marketing, atau mungkin kayak mereka udah di digital marketingnya, apa sih yang harus mereka lakukan buat mempertahankan eksistensi mereka gitu? Oh, jadi kalau excited di digital marketing terus pengen pertahankan eksistensi di digital marketing gitu ya, harus rajin-rajin ini sih, belajar terus coba cari tahu sesuatu hal yang baru yang bisa dicoba di digital marketing, karena kan digital namanya juga digital marketing gitu kan, dan segala sesuatu yang digital kalau misalnya berkembang mau nggak mau kita juga harus ngikutin perkembangan itu juga gitu. Oke, jadi jangan berhenti untuk belajar. Iya benar, nggak bisa stay di satu tempat, harus selalu coba cari cara gitu sih. Oke, kalau orang yang baru mau terjun ke dunia digital marketing gimana Coach? Kalau misalnya baru mau terjun ya, sebenarnya mirip-mirip sih, maksudnya gitu. Sebenarnya emang intinya harus mau belajar aja sih. Iya benar, karena pasti belajar terus sih, nggak akan pernah berhenti. Aku pun masih belajar terus kok, kadang-kadang masih tahu nemuin sesuatu yang baru yang belum dicoba gitu. Banyak yang bisa dicoba di digital marketing. Oke, nah itu dia IT people, dicatat ya tips-tipsnya dan juga tadi insight-insightnya ya. Karena kayak ngobrol sama Coach kayak belajar di kelas nih jadinya ya. Aku juga jadi tahu organic page gimana, tapi seru banget. Thank you so much Coach Devin udah mau luangin waktunya. Sukses selalu ya Coach ya. Terima kasih. Oke, IT people yang mau belajar langsung sama Coach Devin, belajar digital marketing dengan pengalaman yang tadi seseru itu gitu ya, bisa langsung kunjungi www.coachdevinnet.com, lalu kamu bisa pilih kelas digital marketing. Oke, terima kasih buat IT people yang udah nontonin video dari awal sampai akhir nih ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. See you on next video. Goodbye. Bye-bye.